sangat senang sekali ngelihat daun-daun cabai ini, Masya Allah, besarnya nggak main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, kita lihat cabai rawit ori yang ditanam di greenhouse, pertumbuhannya sangat luar biasa. Seperti biasa, saya dengan CS saya, Kang Wahid. Siap. HST berapa sekarang ini? HST 41. Sekarang HST 41, video yang ketiga dari cabai rawit ori yang kita tanam di greenhouse 1 ini. Di HST 41 ini, sebelum kita bincang-bincang, mari kita lihat dulu tanamannya. Jadi kalau kita lihat di sini, sambil jongkok seperti biasa Kang Wahid, ini yang pertumbuhannya sangat luar biasa. Batangnya memang besar, hampir sama sebesar telunjuk. Dan cabangnya pun, betul kata Kang Wahid, tempo hari di video sebelumnya dijelaskan, hanya dirawat 1-2 cabang gitu kan. Ya, betul. Dan cabang itu akan sama dengan pohon utamanya. Dan ini memang sudah mendekati, bisa kita lihat di sini. Daun juga memang sebesar-besar telapak tangan. Dan alhamdulillah ya, di 41 HST ini sudah mulai bercabang dan berbunga. Ya, betul. Kang Wahid. Ya. Gitu kan. Ini 41 HST. Oke Kang Wahid. Ya. Dalam perlakuan pemupukan, ketika sudah fase generatif dong sekarang. Iya, betul. Oke. Apa yang ditambahkan dari pupuk sebelumnya Kang Wahid? Hanya interval penetesan yang kan kemarau panjang benar-benar panas sekarang. Ya. Oke. Sekarang sudah mendekati 5 kali penetesan. Sehari kali, itu? Ya, 5 kali penetesan. Pagi, jam 11, jam 2, kadang jam 3, jam 5 penutup. Dan berapa lama 1 kali aplikasi penetesan? Kemarin hanya 35 detik, sekarang sudah di atas 60 detik, 90 detik, Pak, karena panasnya luar biasa ini. Sebentar sekali lah, cuma tes, sudah hanya memang frekuensi yang dinaikkan ya. Frekuensi yang dinaikkan karena mengamankan bunga-bunga yang menjelang jadi buah kan gitu tuh. Nah, ada nggak perlakuan khusus penambahan di dalam pupuk ketika bunga ini sudah dihasilkan atau tanaman ini sudah berbunga supaya tidak rontok? Kita hanya menaikkan ppm aja, istilah dalam berhidroponik ya. Dari yang tadinya 500, 700, saya coba sekarang aplikasikan ke ppm 1200 sampai 1500. Oh gitu. Jadi pemirsa, ppm adalah tingkat keterlarutan pupuk dengan air. Betul. ppm itu adalah satu ukuran seberapa nutrisi yang harus diberikan kepada tanaman tersebut. Ya. Tiap tanaman beda-beda kebutuhan tingkat ppm-nya kan. Ya. Alat ukurnya kalau tidak salah TDS. Ya, TDS meter. Jadi itu Kang Wahid. Ya. Nah, ketika tanaman sudah mengeluarkan V seperti ini, ya, cabang V, dan dia menghasilkan bunga. Ya. Ini mau dibuang atau dibiarkan tumbuh? Aduh, karena frekuensi harga yang melambung tinggi, kayak di V aja dapat beberapa kilo ya. Oh gitu, jadi saya biarkan aja. Oh gitu. Karena harganya udah melonjak 3 kali lipat, Pak. Sekarang harga berapa? Tadi di pasar kalau grosir mengeluarkan 60, kalau eceran udah di 75. Oh, pemirsa, ini tanggal 15 Juli ya, video ini dibuat. Harga di Cilegon cabai rawit ori itu mencapai 75.000 eceran. Mudah-mudahan ketika ini panen harga lagi tinggi-tingginya. Itu yang diharapkan. Kalau petani berharap begitu ya. Iya, pastinya ya dong. Iya. Nah, Oke Kang Wahid, kita lanjutkan perbincangan ini. Sambil kita lihat juga pemirsa, nanti kita jalan-jalan keliling. Nah, pada video sebelumnya juga udah kita bahas pengendalian hamanya. Ya. Terutama untuk mencegah tanaman itu keriting. Betul. Dan memang bedanya di greenhouse itu seperti ini ya Kang Wahid. Ya. Gangguan itu tidak seberapa terlihat. Dan sampai saat ini
hampir rata, tanaman aman ya. Aman. Ada penyemprotan yang dilakukan untuk antisipasi? Ada hanya fungisida yang standar aja, masih berkutat di antrakol ya. Untuk fungisidanya. Untuk fungisidanya. Kemudian ditambahkan, saya udah memakai Abamectin. Abamectin udah dipakai. Khawatir ya? Ya khawatir karena cabainya mahal. Oke. Abamectin saya kasih per tank itu 12 cc ya. Kemudian kemudian ditambahkan akarisida sama 12 cc. Oh gitu. Jadi hanya 3 komponen aja, antrakol, Abamectin, sama akarisida. Ya. Frekuensinya ini baru 3 kali penyemprotan ini Pak, dari awal penanaman sampai HSC 41 ini. Cukup 10 hari sekali. Jadi aman ya. Aman, alhamdulillah. Jadi aman. Pemirsa, itu yang sangat membedakan ketika kita nanam di greenhouse. Memang mungkin karena menggunakan insect net ya. Jadi aman untuk insect yang masuk atau hama-hama itu masuk. Kita pakai di insect net ukuran 50 nih. Jadi ini lebih kecil ya, rapat sekali. Agak rapat gitu. Dan memang alhamdulillah aman. Oke, kembali ke tanaman ini Kang Wahid. Kalau di greenhouse untuk perkawinan bunga seperti di melon yang sebelumnya kita tanam melon di sini kan dibantu dengan polinasi. Betul. Nah, untuk cabai itu ada nggak proses itu? Karena ini tidak ada serangga yang masuk. Ya, kalau sudah memang mapan antara calon buah dan bunganya ini cukup digoyangkan saja. Oh, digoyangkan begini aja udah cukup. Udah dia menyerbuki ya. Mungkin katalognya begitu. Oh gitu. Ada referensi, yang mengajarkan seperti itu. Kalau enggak kita pakai apalah gitu. Yang penting bergoyang aja lah. Disentuh juga sambil ngupuk susunan juga bisa bergoyang, ini udah cukup untuk polinasi. Oh gitu. Untuk rawit-rawitan. Oke, mudah-mudahan walaupun di dalam greenhouse untuk bunga jadi buah itu lumayan tidak jadi masalah walaupun tanpa polinasi. Betul. Karena kan cabai kalau kita polinasi sangat kecil ya, ruwet gitu. Dan kita polinasi harus berapa banyak gitu. Beda dengan tapi alhamdulillah yang di ujung sudah jadi berbentuk rawit. Coba nanti kita lihat sambil keliling ke sana. Oke, ada lagi yang perlu Kang Wahid sampaikan dari sisi perawatan? Hanya pengamatan tanaman. Bukan, selang drip. Kadang ada yang mampet 1-2, kita rutinitas keliling, berarti yang mampet kita buka kembali. Gitu. Jadi pengecekan irigasi lah gitu. Jadi begini pemirsa, ini penetesannya itu adalah dari selang masing-masing jalur ini diteteskan melalui selang kecil seperti ini dan ditancapkan di sini. Kadang ada problem mampet ya. Jadi gitu. Itu yang perlu betul-betul kita kontrol supaya media tanam ini betul-betul basah ya dan terkena pupuk. Karena kalau tidak terkena pupuk atau mampet kan kelihatan kering ya. Dari layunya atau dari media juga kering gitu. Dan hanya sekedar mengingatkan bahwa walaupun pada video sebelumnya udah kita jelaskan, media ini kita gunakan kokopit plus sekam bakar, perbandingan 41 seperti itu. Jadi medianya murni kokopit dicampur dengan sekam bakar, perbandingannya 4:1. Betul. Di usia sampai 41 HST ini Kang Wahid, sudah terbayang bedanya nanam di open field dengan di greenhouse? Beda banget, sangat berbeda. Kalau saya juga nanam di open field sama varietasnya ini paling bertahan 4-5 hari sudah harus kita semprot karena serangan kutu kebulnya, tripnya. Luar biasa. Kalau ini 10 hari aman. Gitu. Jadi artinya satu dari perawatan memang lebih ringan. Tenaga kerja ini nggak pakai orang, hanya masuk ceplekin aja, nyiram sendiri, kita kontrol, selesai. Kalau penyemprotan ini 1000 polybag ini hanya 2 tank. 2 tangki udah selesai. Yang 16 liter. Jadi memang tenaga kerja juga lebih efisien. Kemudian apalagi? Ya, pestisida jelas lebih irit. Tidak perlu pemakaian pupuk daun ini sementara. Gitu ya? Tidak pakai pupuk daun. Jadi hanya ala kadar sudah dicampurkan dengan Abamec itu ya. Nah, saya membayangkan ini nanti kalau udah lewat palang ini, pohon udah menyebar. Nanti kita buktikan. Insya Allah Pak. Wow. Tingginya orang lewat. Amin. Jadi pemirsa, nanti akan kita upload lagi 10 hari ke depan dari sekarang. Sebelumnya 31 HST, ini 41 HST, jadi nanti 51 HST. Insya Allah pohon udah di atas palang semua dan bunga sudah kelihatan banyak ya. Coba sambil kita lihat yang tadi kata Kang Wahid udah menghasilkan buah
Yang sebelah sana yang lebih awal ditanam lebih awal ditanam itu udah kelihatan. Walaupun hanya sepatu udah kelihatan banget. Kelihatan ya. Jadi pemirsa sangat senang sekali ngelihat daun-daun cabai ini, Masya Allah besarnya nggak main-main. Jadi saya pikir ke atas kirain daunnya mau mengecil, tapi ternyata masih bertahan besar-besar. Dengan yang di cabang juga besar-besar. Dan batangnya ini sebesar-besar telunjuk ya. Udah mulai kelihatan besar. Walaupun masih muda kelihatannya, hijaunya itu belum berubah coklat. Sebelah mana Kang Wahid? Itu depan. Nah ini memang yang udah ini semua ya, yang sudah bercabang. Satu blok ini udah agak tinggi. Itu udah kelihatan jadi buahnya itu. Mana? Ini, tuh. Oh ya seperti ini ya. Jadi alhamdulillah memang tidak rontok pemirsa, tidak ada bunga-bunga yang jatuh, hampir rata-rata sudah jadi buah seperti ini. Ya ini salah satu contoh. Mungkin nanti akan lebih jelasnya seperti apa ketika 10 hari ke depan kayaknya 10 hari ke depan buah tuh akan semakin banyak. Tentunya kami mohon doa restunya, mudah-mudahan penanaman cabai rawit ori di greenhouse 1 ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dibanding dengan nanam konvensional. Oke, ada sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, pemirsa. Selma Farm selalu memberikan sharing dalam acara live yang dilakukan live itu pada setiap hari Minggu, Selasa, dan Kamis jam 10. Sekali lagi Selma Farm live hari Minggu, hari Selasa, dan hari Kamis jam 10. Pemirsa bisa sharing bersama dengan kita, belajar bersama dengan kita, membahas tanaman. Saya tidak niat menggurui, tapi kita sharing-sharing tentang tanaman. Tentunya kalau ada hal-hal di lapangan yang perlu saya tanyakan, beliau lebih ahli daripada saya. Mungkin itu, Kang Wahid. Ada lagi yang mau disampaikan tentang ini? Kayaknya menurut informasi yang sudah masuk ya, untuk panen rawit di greenhouse ini untuk jelajah terbang masa panennya itu sampai 9 bulan. Oh gitu. Maka saya tertarik dari melon, saya coba rombak ke rawit gitu. Jadi tergiur oleh 9 bulannya 9 bulan gitu tuh. Coba kita buktikan ya. Oke. Jadi pemirsa, salah satu yang memang kami tunggu pertama adalah bagaimana pertumbuhan tanaman cabai secara hidroponik ini dari sisi hasil tentunya ya. Apakah lebih lebat, tapi dari awal pertumbuhan sudah memperlihatkan ke arah itu. Dan yang kedua, konon dari rekan-rekan yang sudah mencoba tanam hidroponik cabai rawit ini, umur panen itu, umur tanaman itu lebih panjang. Lebih panjang masa panennya 9 bulan. Mudah-mudahan dari hidroponik yang sederhana ini, dari Cilegon, saya dan Kang Wahid akan terus menginformasikan seperti apa perkembangan cabai rawit ori yang ditanam di greenhouse 1 dengan sistem vertigasi tetes di polybag. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya dan Kang Wahid mohon pamit. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.